Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, selamat hari Minggu, dan Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Jemaat terhadap beberapa informasi yang akan kami sampaikan lewat warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon Minggu 11 Mei 2025 saat ini. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 4 Mei 2025 jam 9 pagi sebesar Rp14.904.000. Syukur sebesar Rp3.722.000. Persepuluhan sebesar Rp1.928.000 dan sarana fisik Rp857.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 4 Mei 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.552.000. Syukur sebesar Rp1.032.000. Persepuluhan sebesar Rp2.694.000 dan sarana fisik sebesar Rp638.000. Ibadah saat ini merupakan ibadah pemuda yang dilayani oleh Pendeta J.E. Mahupale dengan menggunakan tata ibadah pemuda. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. Pembacaan Alkitab terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasalnya yang ke-58, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Bapak Roni Sahetapi dan paduan suara cabang Shalom. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 37 bait 1 dan baitnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan ambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 11 Mei 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu, bapak, semua umat Tuhan. Betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di perantaraan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Anak-anak, saudara-saudara pemuda, ibu bapak, saudara-saudara jemaat, Shalom. Ibadah pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita.
Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun, apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Anugerah Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Saudara jemaat, mari berdiri selaku tanda kesiapan kita untuk membangun komitmen sesuai petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Jadilah orang-orang muda yang bijak melakukan kebenaran, seperti firman Tuhan pada Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah.
Dalam ibadah ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mendahului itu, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus memimpin kita dalam pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjelma menjadi daging dan diam di antara kami umat manusia. Di sore hari ini Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh pikiran dan hati batin kami. Bahkan Tuhan mengubah seluruh hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan itu tak jatuh, benih itu jatuh pada tanah yang subur, bertumbuh, berbunga, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Di bawah perikop, kesalahan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengendahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sesungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah roti-rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu.
Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan diri kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hati di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak, saudara-saudara pemuda, ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore saudara-saudara. Selamat sore. Bagaimana kabar saudara-saudara di hari ini? Pasti sukacita ya. Pasti baik. Apalagi nanti selama 2 hari ke depan libur ya, serasa mau tidur selama libur itu karena sukerja cukup capek ya selama seusbu dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita juga untuk beristirahat. Mari sebagai tanda sukacita saudara-saudara, kita boleh dipertemukan di ibadah pemuda saat ini, kita boleh berjumpa setiap hari dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita saling berjabat tangan dengan saudara yang ada di kanan kiri sambil saling memberkati dengan berkata, Tuhan memberkati engkau. Walaupun tidak mengenal, mari kita saling memberkati ya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengawali refleksi di sore hari ini, Beta mau bertanya kepada saudara-saudara. Mengapa saudara-saudara datang ke gereja? Mungkin pertanyaan ini kemudian saudara-saudara bilang, Ibu Pendeta ini aneh ya. Orang datang ke gereja untuk beribadah juga mau apa lain? Apa sesungguhnya tujuan saudara-saudara datang ke sini? Apa motivasi saudara-saudara datang ke gereja? Menikmati kemegahan rumah ibadah ini? Menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan? Setiap orang pasti punya jawaban mengapa kita datang ke gereja. Mengapa kita beribadah. Bahkan kita beribadah dari Senin sampai kembali Senin bisa ya. Dari Minggu sampai kembali Minggu. Ada yang akan menjawab, kita datang ke gereja untuk mencari Tuhan. Benarkah kita mencari Tuhan? Ada alasan-alasan klise sebenarnya. Orang bisa datang ke gereja, oh iya, beta ingin ketemu pacar beta di gereja. Ada teman tapi mesra, ya, untuk orang muda. Dulu beta sering rajin gereja, tapi setelah beta ketemu dengan nona ini, beta setiap minggu beta mau pergi gereja. Bahkan jangan minggu, Senin sampai Sabtu pun beta mau pergi gereja. Yang penting ketemu dengan dia. Banyak motivasi kita untuk ke gereja. Benarkah kita mencari Tuhan, saudara-saudara? Ataukah sebagai orang muda kita punya alasan-alasan seperti tadi ya? Yang penting beta aku dapat nih beta cewek dulu. Ya?
Sebab semua libur 2 hari nih, nanti besok sih baku dapat. Belum lagi kalau dia papa dan dia mama jaga, saya bisa baku dapat. Jadi hari Minggu nih hari kesempatan. Pergi pura-pura pergi gereja, yang penting baku dapat cewek, baku dapat cowok. Benarkah kita mencari Tuhan, saudara? Apa motivasi kita datang ke gereja? Apa motivasi kita beribadah? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah menemukan Tuhan? Apakah Tuhan memang hanya terkungkung dalam bangunan gereja yang begitu megah ini, saudara-saudara jemaat? Kalau begitu, bagaimana kita menemukan Tuhan? Kita mencari Tuhan, kita datang beribadah karena kita merasakan kebaikan kasih-Nya, ya. Kita merasakan begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Banyak alasan Bapak Ibu Saudara yang berjuta-juta dapat kita sampaikan. Sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Tuhan begitu baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ada suami istri ya, Jen dan Brian. Di tahun 2018 mereka sedang melakukan proses adopsi anak keempat mereka yang bernama Ryder. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah ini. Lalu kemudian dalam perjalanan Jen menyusuri perbatasan di Amerika, dia mengemudi sendiri dan kemudian dia membayangkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh hebat. Lalu sebagai orang yang punya rekaman ya, dia punya label rekaman Battle Record Music, salah satu label rekaman yang terkenal di Amerika. Dia kemudian menulis tentang kasih dan kebaikan Tuhan dalam seluruh proses hidupnya. Dan untuk itulah kita sering melakukan Goodness of God. Bagaimana kalau kita menyanyikan bersama-sama di saat ini untuk meneguhkan kenapa kita mencari Tuhan? Karena kebaikannya, karena kasih-Nya dalam hidup kita. I love you Lord. Benarkah kita cinta Tuhan? I love you Lord. Mari kita nyanyi sama-sama. For your mercy never fails me. Rahmat-Mu nyata bagi All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake saat aku mulai bangun till I lay my sampai beta sono, I will sing of the goodness. kita akan menyanyikan kebaikan Tuhan. So alive you have been faithful. Tuhan itu setia sepanjang hidup kita. All my life you have been so Dia sangat baik. With every breath that I am in, Dengan nafas yang aku punya, oh I will sing kita harus menyanyi of the goodness. tentang kebaikan Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire. Tuhan telah menuntun kita melewati banyak perkara. Di saat yang paling gelap, Close like no other. Tuhan begitu dekat dengan kita, saudara. Know you as a father. Kita kenal Dia sebagai Bapa kita. Know you as Dia sahabat kita. I have led in the goodness. Kita hidup untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. So alive you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath Setiap nafas kita yang kita punya, oh I will sing kita akan menyanyi of the tentang kebaikan Tuhan. Your goodness is running after me.
life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Tuhan setia dalam hidup kita. All my life you have been so good. Bukankah Dia sangat baik, saudara-saudara? In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness Siapa yang bisa angkat tangan mengatakan Tuhan baik? Mari kita angkat tangan bersama-sama. Siapa yang bisa mengatakan Tuhan baik? Mari kita angkat tangan kita dan mengatakan bahwa Tuhan baik. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan itu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel sesungguhnya dalam bacaan kita. Kalau kita membaca Alkitab, kita menyaksikan tentang betapa hebatnya Tuhan menuntun Israel. Dia menyediakan mana, dia menyediakan burung puyuh, dia mengangkat dan mengeluarkan Israel dari tanah perbudakan. Dia begitu mengasihi dan menyayangi Israel. Dan orang Israel juga mencari Tuhan sama seperti kita. Amos bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Amos 5 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Mencari Tuhan, datang ke gereja dengan motivasi yang benar akan membuat kita bersemangat, akan membuat kita hidup, akan membuat kita seolah-olah melupakan setiap penderitaan kita. Amin, saudara jemaat. Ya, tubuh kita yang sakit pun kita akan merasa bahwa luka-luka batin kita akan lenyap ketika kita datang kepada Tuhan. Israel datang kepada Tuhan, Israel merasakan kebaikan Tuhan. Tapi kemudian melalui Yesaya yang kita baca di hari ini, Tuhan bilang begini, memang setiap hari Israel itu datang berbeda. Mereka mencari aku, mereka mau mengenal aku, mereka ingin tahu tentang hukum-hukumku. Bayangkan, Tuhan bilang kepada Yesaya, mereka mencari aku, mereka setiap hari, sehari-hari. Apakah kita sehari-hari mencari Tuhan? Pagi hari belum bangun berdoa lah ya, kadang-kadang dia dulu WhatsApp masuk siapa yang ada WhatsApp nih. Kadang-kadang buka berita terkini dulu ya. Kira-kira info apa ya hari ini? Mau pi kampus sabar dulu, dosen ada bilang apa dulu ya. Tunggu dulu, hari ini cewek ada kasih pesan apa, baku dapat di mana dulu ya, belum berdoa lagi ya. Benarkah kita mencari Tuhan setiap hari seperti orang Israel Bapak Ibu Saudara? Bahkan orang Israel berpuasa, saudara-saudara. Puasa itu adalah bentuk kesalehan dari orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, puasa adalah sebuah aktivitas yang penting, dikatakan di sini. Orang Israel melakukan ritus yang mereka lakukan dahulu sebelum pembuangan. Dan mereka pikir ketika mereka sudah ada di pembuangan, mereka berpuasa, mereka akan menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat Daud ya, ketika dia melakukan pelanggaran, kesalahan dengan menikahi Batsyeba ya, dan membuat siasat untuk membunuh Uria. Kita ingat bagaimana dia menyesali semuanya itu, dia berkabung Bapak Ibu Saudara, dia berpuasa. Bagaimana membalikan hati Tuhan yang marah itu dengan berpuasa. Puasa adalah ibadah yang dilakukan untuk kesalehan semata-mata. Ternyata ibadah puasa, ritus mencari Tuhan yang dilakukan oleh orang Israel
itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudara-saudara jemaat? Tuhan tidak menghiraukan ibadah mereka. Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak senang dengan cara Israel mencari Tuhan. Karena apa saudara? Karena dompung hidup yang sama dengan dompung ibadah. Dong datang di ibadah dengan neces ya. Dong puji dan mencari Tuhan. Tapi ketika dong habis ibadah, dong melakukan ketidakadilan. Dong berkonflik Bapak Ibu Saudara. Dong satu dengan yang lain saling berbantah-bantah, saling menindas. Yang menjadi majikan dia menindas orang-orang yang lemah. Padahal puasa yang diinginkan Tuhan adalah sebuah relasi segitiga sama sisi ya Bapak Ibu ya. Relasi-relasi ritual kita harus membangun hubungan segitiga sama sisi. Ya. Bukan pihak ketiga ya dalam hubungan hidup kita. Bukan pihak ketiga dalam hubungan pernikahan kita, bukan. Tetapi relasi peribadatan kita, ritus kita harus membangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan di atas, di sini, kita di sebelah sini, di bagian siku yang sebelah sini, dan sesama di bagian siku yang sebelah lain. Harus sinkron, antara kita mencari Allah, antara kita beribadah, antara kita berpuasa, antara ritus-ritus kita, dengan cara hidup kita setiap hari. Bukan datang di ibadah pikul Alkitab, kalau perlu cari Alkitab yang paling besar, supaya orang tahu beta pi ibadah. Sekarang orang anak-anak muda yang bawa Alkitab lain, tapi bawa handphone. Ya, karena dalam handphone ada Alkitab. Betul gak sih saudara pemuda ya? Ya, tapi kalau suatu saat handphone error ya, signal yang ada dan yang bisa buka Alkitab. Orang datang beribadah kepada Tuhan seperti Israel. Dan Tuhan mempertanyakan moralitas mereka, Tuhan mempertanyakan etika mereka Bapak Ibu Saudara. Duduk baik-baik dalam tempat peribadatan Israel, tapi hubungan-hubungan hidup mereka dengan keluarga mereka, dengan saudara-saudara mereka tercederai. Bapak dan mama baku marah. Orang tatua dengan anak-anak yang mau saling mendengarkan. Perseteruan antar orang basudara. Kemudian orang Israel juga bingung, katun cari Tuhan, tapi kenapa? Untuk yang perhatikan. Ya. Dan itu yang tadi dikatakan oleh Tuhan, ibadahmu, puasamu tidak sejalan. Ya, engkau menindas orang-orang yang lemah. Datang ke gereja cantik-cantik, tetapi hidup mereka tidak cantik di luar Bapak Ibu Saudara. Kayak konten TikTok saja ya. Katun jual barang di TikTok. Wow, ada kemeja 100.000, 200.000, harga paling murah ya. Kita bangun konten, cantik sekali orang itu kita lihat di TikTok. Tetapi ketika kita lihat aslinya mengecewakan. Ya, ada yang begitu kesimpulan pengalaman ya. Pengalaman masuk konten ya, Wih, cewek ini cantik ya. Tapi coba lihat aslinya, belum tentu. Ya. Itu sama dengan hidup orang muda seperti konten TikTok. Datang beribadah tetapi kemudian tidak secantik. Hidup kita tidak secantik dengan apa yang seharusnya kita buat dalam realitas kehidupan bersama kita. Ya, satu dengan lain baku bakalai. Kata-kata makian itu sepertinya sesuatu yang sangat biasa saja bagi orang muda. Ya, tadi dikatakan bahwa lebih baik ya 1 hari di pelataran daripada di tempat lain 1000 hari. Ya, lebih baik sehari minum babo dengan teman-teman ya, pulang terkapar-kapar, besok saya bisa pergi gereja lain. Apakah itu realitas pergumulan kita sebagai anak-anak muda Kristen sekarang ini? Itu juga yang dipertanyakan bagi Israel Bapak Ibu Saudara. Orang Israel beribadah, tapi hidup mereka penuh dengan kesombongan. Tuhan bilang dong saya rendah hati. Ya, dalam Alkitab kita baca. Dong tindas orang-orang lemah, orang-orang miskin. Mereka melakukan kekerasan Bapak Ibu Saudara. Mereka membunuh orang-orang kecil. Mereka dikasih kekuasaan, kepemimpinan tapi membunuh hak-hak orang kecil Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah kenapa orang-orang Kristen rajin beribadah tetapi sesamanya ada yang lapar? Itu juga pertanyaan kritis bagi kekristenan kita. Kenapa orang tua rajin beribadah tetapi menelantarkan anak-anak mereka? Banyak kasus-kasus kekerasan terjadi dalam kehidupan keluarga misalnya. Kenapa orang-orang Kristen rajin beribadah tetapi di rumah antar suami istri kita saling bertengkar, saling memaki, saling menciderai, saling menindas? Ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Ini yang Tuhan kritisi melalui Yesaya bagi orang-orang Israel, dan juga kita renungkan di malam hari ini. Tuhan mempertanyakan itu kepada Israel. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah benarkah kita mencari Tuhan? Sejauh mana kita mencari Tuhan dan benarkah kita telah menemukan Tuhan? Jikalau latar belakang hidup kita penuh dengan problematika. Ini bukan berarti kalau datang ke gereja jangan bawa problematika, datang bawa seluruh pergumulan kita ke gereja ini. Tuhan akan membalut luka-luka kita, Tuhan akan menolong menyembuhkan kita. Tuhan pasti peduli terhadap kita, tapi Tuhan juga ingin kita melakukan yang baik di tengah relasi kita kepada sesama, Bapak Ibu Saudara jemaat. Menjadi orang Kristen yang utuh, mencari Tuhan dan juga hidup bersama dengan orang lain dengan baik. Memerdekakan bukan menindas, membuka belenggu-belenggu dikatakan dalam firman Tuhan di saat ini, mengangkat beban sesama kita ketika kita punya posisi mampu untuk melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 23 bilang begini, kalau mau datang bawa persembahan, tapi kalau ada setru dengan saudara, taruh persembahan itu dulu di muka pintu gereja. Pulang bikin baik dulu dengan saudara, baru datang kembali ke sini, ke gereja. Betul gak sih Bapak Ibu Saudara ya? Matius 5 ayat 23 bilang begitu. Matius 25 ayat 35 sampai 40, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ditanya lagi, kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan lapar? Ya. Di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Tuhan bilang, apa yang sih bikin par sesama itu sih bikin akan par beta. Menemukan Tuhan dalam jati diri hidup bersama kita, saudara-saudara jemaat. Menemukan Tuhan dalam keluarga kita, menemukan Tuhan dalam hidup bertetangga kita, menemukan Tuhan dalam realitas persaudaraan kita yang rukun, Bapak Ibu Saudara. Menemukan Tuhan di tengah relasi-relasi kita yang mungkin renggang, relasi-relasi kita yang mungkin semua masuk tahun baru kembali nih di tahun 2026, ada yang masih baku marah. Ya, kita menemukan Tuhan dalam perdamaian di tengah relasi-relasi yang sementara ini rapuh, yang tidak damai, yang penuh dendam. Di situ kita menemukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, Tuhan itu katong cari di mall yang ada. Tuhan katong cari di ACC itu ada, tapi katong sin tahu. Tapi dalam Alkitab kita menemukan Tuhan itu di rumah sakit, di tengah-tengah penderitaan sakit orang lain. Kita menemukan Tuhan di tengah penjara ketika orang-orang terpenjara. Tuhan Yesus tuh kasih makan 5.000 orang di tengah kelaparan. Ya, di tengah penderitaan sakit dia datang di kolam Bethesda dan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Kita menemukan Tuhan di situ. Dalam kepedulian, kasih kita, dalam relasi kita dengan sesama. Di situ kita mencari Tuhan dan menemukannya. Tapi kalau ketong datang neces, ya, di gereja hak kalau boleh bisa 15 senti ya. Seperti Putri Indonesia tuh hak 15 senti, kalau bisa perjatuh, untung dong sing jatuh ya. Ya, tuk tak masuk gereja, apalagi kalau terlambat. Bapak Ibu Saudara orang muda ya. Tuk tak duduk di depan lagi ya. Mohon maaf, beta yang larang Bapak Ibu duduk depan. Datang dulu di mana saja itu Bapak Ibu punya hak. Tapi kemudian dalam hidup realitas sehari-hari kacau ya, sing gacor tapi ancor ya. Ya. Jadi kacau balau. Tuhan tidak menghendaki itu Bapak Ibu Saudara. Jika kita menjadi orang Kristen yang utuh, maka dikatakan dalam Alkitab ketong bersinar. Celing ya. Kita terang. Terus terang, Philips terang terus. Siapa di rumah pakai Philips ya? Ya. Kita bersinar di mana-mana. Ketika kita datang, kita menjadi teladan bagi orang lain. Saudara pasti mengenal Mahatma Gandhi ya.
seorang misionaris Kristen. Dia adalah sahabat Mahatma Gandhi. Dia bernama E. Stanley Jones. Dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, dia sering berkirim surat dengan Mahatma Gandhi dan itu diabadikan sebagai bentuk-bentuk dokumen Mahatma Gandhi dan perjumpaan dengan rekan-rekannya. E. Stanley Jones bertanya, Gandhi, Anda sering mengutip kata-kata Kristen untuk perjuangan Anda, kemerdekaan, perdamaian. Tetapi kenapa Anda tidak tampak begitu keras, Anda tampak begitu keras menolak menjadi pengikutnya, menjadi Kristen? Gandhi berkata kepada E. Stanley Jones, saya tidak menolak Kristus Anda, saya sangat mengagumi Kristus Anda. Gandhi ternyata menyatakan bahwa ia sangat menghormati ajaran-ajaran Kristus, tetapi tidak menyukai cara hidup orang Kristen. Dia bilang, kalau orang Kristen benar-benar hidup seperti Kristus, maka seluruh tanah India akan menjadi Kristen. Itu katanya kepada E. Stanley Jones, saudara. Tuhan melihat apa yang orang Israel buat, sandiwaraka, ya. Tuhan tidak peduli terhadap ibadah orang-orang Israel yang tidak sejati. Jadi kalau kita mau Tuhan peduli kepada doa-doa kita, Tuhan peduli kepada cara kita mencari Dia, kita pun harus berusaha mengkritisi bagaimana cara hidup kita di luar sana, bukan di dalam gereja saja. Kemegahan gedung gereja Maranatha ini harus semegah cara kita memegahkan Tuhan lewat hidup kita di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang diinginkan bagi Tuhan. Tuhan mau supaya katong mementingkan Tuhan, mementingkan sesama. Berpuasa itu bukan menahan makan minum, ya, tapi mengendalikan diri, menahan nafsu diri, dan juga mengendalikan diri kita. Kadang-kadang kita harus mendahulukan Tuhan dan sesama daripada diri kita. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kita akan bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada. Kita diinginkan untuk bersinar di mana saja, di angkatan muda baik, di kampus baik, di tempat pergaulan baik, di rumah baik, di mana-mana saja Tuhan menginginkan untuk bersinar. Dan itu harus kita suarakan terus. Dalam bagian awal dikatakan, suarakan dengan lantang, perjuangan untuk melakukan keadilan, perjuangan untuk tolak kekerasan, itu harus kita suarakan dengan lantang. Kadang perjuangan-perjuangan seperti itu kita lelah dan kita tertati-tati. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mereka bersuara tentang keadilan. Mereka minta supaya para pemimpin, para penguasa bersikap adil. Dan itu dinubuatkan oleh nabi-nabi abad ke-8. Keadilan yang dilakukan oleh para raja. Kebaikan bagi orang-orang tertindas, melepas belenggu seperti yang saya ungkapkan tadi. Ya, kita sering bernyanyi, ya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Lalu jawaban kita bagi Yesus, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Apakah hidup kita menjadi roti yang terpecah, terberi, berkorban untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan rumah tangga kita, untuk kebaikan masa depan anak-anak kita, sejauh mana effort kita, sejauh mana usaha kita dalam keluarga kita. Bapak Ibu, sudahkah kita terpecah, menjadi roti yang terpecah? Bukan rumah tangga yang terpecah, jangan. Tapi hidup yang terbagi menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Kadang perjuangan untuk menjadi orang baik itu melelahkan dan kadang kita tidak dihargai. Tetapi dikatakan dalam Yesaya di awal ini 58 ayat 1 adalah suarakan dengan lantang, terus lakukanlah kebaikan dalam hidup kita. Ada cerita, ya, ada 4 buah lilin dalam satu ruangan. Lilin ini sudah bersinar, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan ilustrasi ini. Keempat lilin ini sudah bersinar terang, tetapi ada saat di mana mereka mulai redup, ya. Mereka capek. Lilin pertama dia bilang, aku damai. Tetapi sekarang orang suka baku-bakalai. Orang suka berkonflik. Dalam rumah tangga orang suka baku marah. Lebih baik kita mati jua. Langsung dia redup, dia mati. Dia padam, ya. Kemudian iman.
Aku ada lilin iman. Tetapi anak-anak muda sekarang sudah percaya teknologi, ya. iPhone sudah menjadi bagian dari iman, ya. Orang lebih percaya iPhone daripada percaya orang tua pun kata-kata, ya. Googling saja mama bisa bikin angka habis. Saya mau dengar mama bicara, ya. Lilin iman kemudian bilang, anak-anak susah yang mau beriman lagi, lebih bebet mati juga. Lilin iman pun redup. Kemudian yang ketiga adalah cinta. Aku mewakili cinta semesta. Tetapi satu dengan lain saling baku benci. Gara-gara tanah sepanggal orang basudara bisa baku bakalai, baku benci, ya. Sing baku suara sampai papa dan mama turun tanah, adik kakak sing baku baik. Ya. Apakah itu juga model, tradisi dan karakter hidup orang percaya di Maluku sekarang ini? Ya, tanpa garam dan tanpa cili susah yang jadi simbol tentang persekutuan, cinta kasih. Lalu 3 lilin itu redup, mati, padam. Lalu kemudian di ruangan yang kecil itu, ruangan itu mulai gelap walaupun tampak 1 lilin, ya. Anak kecil masuk di situ dan dia bilang, aku takut kegelapan. Aku tidak mau ruangan ini gelap, hayo bernyalalah. Kemudian lilin yang terakhir, dia bilang, jangan takut, aku adalah lilin harapan. Selagi manusia masih memiliki harapan untuk melakukan kebaikan, selagi manusia masih punya harapan untuk mencari Tuhan dan betul-betul mencari Tuhan dan menjadi Kristen yang utuh, maka semuanya akan menyala. Anak kecil itu mengambil lilin harapan itu dan menyalakan kembali damai, cinta dan iman. Kita butuh semuanya itu Bapak Ibu Saudara untuk menyenangkan Tuhan, menjadi Kristen yang utuh. Bukan menyenangkan hati bos. Tidak. Katong datang ke gereja nih yang menyenangkan hati bos. Datang ke gereja berdoa supaya Tuhan bikin katong jadi bos. Amin Bapak Ibu Saudara. Datang ke gereja supaya Tuhan menolong membantu luka-luka kita. Amin Saudara. Datang ke Tuhan supaya Tuhan menolong kita membaharui diri kita menjadi Kristen yang utuh. Menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus punya motivasi yang jelas untuk mencari Tuhan. Bukan ece-ece. Tapi harus punya komitmen untuk benar-benar mencari Tuhan di rumah Tuhan ini. Menyenangkanmu, Tuhan aku mau menyenangkanmu. Mari kita lakukan lagu ini mengakhiri khotbah kita di sore ini. Saudara-saudara untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebagai respon atas firman Tuhan tadi, mari kita melakukan nyanyian rohani nomor 84 ayat 4.
Mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan, yang gereja yang kudus dan persekutuan yang penuh dosa, kebangkitan lagi dan hidup. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Roni Sahetapi. Dipersilahkan. Shalom. Baik Bapak Ibu Jemaat, saya akan bawakan sebuah pujian yang berjudul Ku Bersyukur. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Mesbah-Mu Tuhan, membayang kasih-Mu padaku, apa yang Kau berikan bagiku. Aku bersyukur atas semua itu. Kuasa-Mu menguatkanku, tangan-Mu menuntunku Tuhan, di sepanjang hidup ini. Tiada lagi duka dan lara, dalam pelukan, ku rasakan jamahan kasih-Mu saat ku serahkan seluruh hidupku. Ini pujian syukurku untuk semua yang Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Hari-hari yang kulalui, kuasa-Mu menguatkanku, tangan-Mu menuntunku Tuhan, di sepanjang hidup ini.
kami. Tuhan memberkati untuk selalu memuliakan Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 133 dan nomor 123. Puji Raja Sorga,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami di saat ini sebagai tanda syukur atas anugerah dan berkat-Mu. Ajarilah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara AMGPM Cabang Shalom. Dipersilakan untuk memuliakan Tuhan.
Terima kasih. Kita merendahkan seluruh hidup kita di hadapan Allah dan kita membawa syafaat kita kepadanya. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang ke hadapan-Mu Tritunggal Allah Bapa Pencipta. Engkau Allah yang mengasihi kami lewat kehadiran Yesus Kristus Juru Selamat kami yang bangkit demi keselamatan kami umat manusia orang percaya. Engkau hadir di tengah-tengah seluruh perjuangan hidup kami umat-Mu lewat kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Kami datang bersyukur, kami mau berterima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari Minggu, hari Tuhan ini. Kami masih memiliki nafas hidup yang adalah anugerah Tuhan yang terindah. Kami boleh membangun kehidupan persekutuan, rumah tangga, keluarga. Kami boleh mendengarkan suara-suara orang-orang yang kami kasihi, baik yang dekat maupun jauh, yang terpisah di tanah-tanah rantau, di kampung-kampung halaman. Kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami. Dan kami mau mengaku itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih, karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Sungguh kami tidak bisa bermegah karena diri kami, tapi kami mau bermegah karena Engkau Allah yang hebat, karena Engkau mengasihi kami, Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami, Engkau memberikan pertambahan usia kehidupan bagi umat-Mu yang boleh berulang tahun di usbu yang telah dilalui, bahkan memasuki usbu yang baru. Engkau memberikan pertambahan usia dalam kehidupan pernikahan, dan kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan di tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup rumah tangga. Engkau memberikan keberhasilan bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, bagi hidup rumah tangga kami, di ruang lingkup pendidikan mereka, di tempat-tempat pekerjaan mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Kami mau bersyukur sebab Engkau luar biasa. Ya Allah, dalam Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah tantangan pergumulan, di tengah-tengah luka-luka kehidupan yang kami hadapi, bahkan ketika kami hampir putus asa, Engkau Allah memberikan pengharapan. Engkau Allah yang adalah Allah yang hebat dan kuat, yang mengangkat kami dari kejatuhan kami, dari kegagalan-kegagalan kami, dan membuat kami dapat melangkah dengan tegap, karena kami yakin percaya Engkau gunung batu, Engkau kota benteng bagi kehidupan kami. Engkau adalah perisai di tengah perjalanan kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan, kami tidak takut dan gentar. Kami selalu menanti-nantikan kebaikan Tuhan setiap hari, sebab kebaikan-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Ya Allah, dalam Yesus dan Roh Kudus, kami melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang besar di tengah perjalanan hidup kami, dan kami mengaku sungguh. Tuhan, kami seringkali seperti Israel, kami mencari Tuhan, kami ingin menemukan Tuhan, kami ingin mengenal Tuhan lebih jauh lagi dalam hidup ini. Tapi di tengah realitas pergumulan hidup kami dengan sesama, bahkan dengan Tuhan, kami sering menciderai orang lain. Kami sering menindas, kami melakukan kekerasan, kami mengambil hak-hak orang lain yang bukan milik kami. Dan karena itu Tuhan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mau memohon, Tuhan, sudilah kiranya Engkau mengampuni kami, dan biarlah dengan pengampunan-Mu menolong kami membangun komitmen untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, agar hari ini, hari esok dan seterusnya harus lebih baik lagi berkenan di hadapan Tuhan, agar hari-hari kehidupan kami, keturunan kami turun-temurun akan diberkati oleh kasih dan rahmat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu.
Hamba datang membawa seluruh kehidupan umat-Mu di tengah-tengah persekutuan peribadatan di saat ini di Gedung Gereja Maranatha kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah persekutuan hidup bersama di kota Ambon di Provinsi Maluku di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Berkatilah hidup umat-Mu mulai dari anak-anak yang masih ada dalam kandungan ibu, setiap anak-anak kecil, setiap orang-orang muda, bahkan di tengah peribadatan ibadah pemuda di saat ini, setiap orang-orang dewasa, setiap orang tua kami, bahkan orang tua kami yang telah lanjut usia di tengah seluruh konteks pergumulan, penderitaan sakit mereka, kerentanan mereka di tengah masa lanjut usia. Setiap ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu yang tidak lagi memiliki orang tua, hidup bersama dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang tua dan wali. Setiap orang-orang anak-anak berkebutuhan khusus. Di tengah tantangan pergumulan berhadapan dengan situasi-situasi hukum yang terjadi, kami memohon kemurahan Tuhan. Bahkan ketika ada umat-Mu yang merasakan duka cita sepanjang perjalanan di awal tahun sampai saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan duka, luka, kehilangan orang-orang yang dicintai itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan keyakinan, iman, pengharapan bahwa Tuhan akan mengganti duka, Tuhan akan mengganti kesedihan-kesedihan mereka dengan sukacita besar, dengan perlindungan, pertolongan dan kepemimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka bersama Tuhan menatap masa depan. Kami begitu percaya kepada kebaikan-Mu Tuhan, dan karena itu berkatilah umat-Mu, berilah kesehatan, berilah umur panjang, berkatilah umat-Mu di tengah ruang-ruang pergumulan kehidupan pekerjaan. Anak-anak muda yang baru saja menyelesaikan studi-studi mereka di perguruan tinggi, kiranya Tuhan menolong mereka ketika mereka di wisuda, mereka harus mencari pekerjaan, sebuah laboratorium hidup di tengah masyarakat yang harus mereka geluti. Tuhan memberkati semua anak-anak muda Kristen, agar mereka boleh memperoleh pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka, agar di tengah-tengah hidup mereka, mereka mau bersaksi tentang betapa hebatnya Tuhan sepanjang perjalanan hidup mereka. Demikian juga kami mau berdoa mensyukuri perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang baru saja menyelesaikan ujian-ujian sekolah, baik di sekolah-sekolah negeri, baik di sekolah-sekolah milik swasta dan gereja. Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan ini. Mereka telah lulus dan mereka punya rencana dan cita-cita masa depan. Ada yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, balai-balai latihan kerja. Ada juga yang akan mencari-cari pekerjaan. Mereka punya tujuan hidup Tuhan. Dan kami mau menyerahkan rencana, rancangan hidup mereka kepada Tuhan. Sebab kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancanganku. Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Ketika kami benar-benar datang kepada Tuhan, kami mau menaruh kehidupan anak-anak muda ini kepada Tuhan dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pimpin langkah dan pergumulan hidup masa depan pendidikan mereka. Ya Allah, kami juga berdoa bagi semua anak-anak Tuhan di bangku-bangku sekolah dalam pergumulan untuk mengikuti tes-tes semester kenaikan kelas, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA. Tuhan kiranya menolong, memberikan roh hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan, roh kedengar-dengaran bagi semua anak-anak Tuhan ini dalam kehidupan mereka, agar anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan, menjadi anak-anak yang istimewa, menjadi anak-anak yang mampu meneladani Tuhan dan mampu menjadi teladan bagi sesama, menjadi kebanggaan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat di tengah kehidupan keluarga. Ya Allah, dalam Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi umat-Mu. Baik sebagai ASN di lingkup pemerintahan, bahkan juga dengan berbagai usaha-usaha di perusahaan-perusahaan swasta. Bahkan ada yang juga dalam usaha-usaha mandiri yang dilakukan dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup. Bahkan juga sebagai pihak aparatur keamanan TNI Polri. Tuhan kiranya menjaga, memelihara umat-Mu, bahkan umat-Mu yang berjuang di jalan raya mengendarai kendaraan bermotor dengan tawaran menawarkan jasa-jasa ojek. Tuhan kiranya menolong umat-Mu dengan semua bentuk-bentuk pekerjaan sebagai tukang, sebagai nelayan, dan semua pekerjaan yang ada dengan berbagai keragaman yang ada di kota ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberkati agar semua usaha-usaha itu berhasil, agar semua usaha-usaha itu senantiasa membawa berkat dan umat-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong semua pelayanan jasa yang diberikan oleh umat-Mu,
baik di bidang pendidikan dan semua bentuk pelayanan jasa yang ada, bahkan juga pelayanan jasa di bidang kesehatan, para perawat, mantri, para dokter, tenaga-tenaga kesehatan yang ada, yang setiap saat bergumul bersama dengan Tuhan untuk kesembuhan orang banyak, di puskesmas, di rumah-rumah sakit, di mana saja. Kiranya Tuhan juga menolong, memelihara, bahkan semua pelayanan yang dilakukan oleh umat-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Pelayanan gereja-Mu, kami bawa semua pelayan Tuhan di tengah-tengah pelayanan bersama dengan umat Tuhan. Bahkan para pelayan yang boleh melayani di minggu hari ini, baik di gereja ibadah jam pertama, bahkan juga di ibadah sore ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan, majelis jemaat, kolektaan, kantoria. Tuhan memberkati tim multimedia Gereja Maranatha Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati tim musik Gereja Maranatha Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan memberkati puji-pujian yang boleh dibawakan oleh Bapak Roni Sahetapi. Tuhan memberkati juga persembahan pujian AMGPM Cabang Shalom. Dan semua umat Tuhan yang datang mencari dan menemukan Tuhan di tengah realitas pergumulan kehidupan umat-Mu. Biarlah umat-Mu akan pulang dengan penuh sukacita, terus melayani Tuhan. Dengan penuh kesetiaan, keikhlasan, ketulusan untuk tetap melayani Tuhan dalam ruang-ruang kehidupan rumah tangga keluarga, bahkan di tengah hidup masyarakat. Menyenangkan hati Tuhan, itu menjadi bagian utama dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tuhan tolong kami, bahkan jemaat GPM Betania dan semua jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon yang melayani di minggu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan umat-Mu. Tuhan, kami bawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Ada yang membawa persembahan persepuluhan mereka, ucapan-ucapan syukur dalam hidup dan rumah tangga. Tuhan berkenan menerima. Biarlah semua persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati hidup umat-Mu, agar hidup umat-Mu diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak. Ya Allah, kami juga berdoa bagi pelayanan firman yang telah kami refleksikan bersama. Tuhan beri kuasa atasnya agar semuanya itu akan membawa berkat bagi kehidupan umat-Mu, menjadi roti yang benar-benar memberikan sukacita di tengah perjalanan kehidupan umat-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, seluruh hari kehidupan-Mu mengawali usbu yang baru di besok hari. Hamba taruh seutuhnya kehidupan umat-Mu yang datang bergumul di saat ini dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Dalam kuasa kasih Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati pimpinan Klasis Kota Ambon dan seluruh jajaran yang berkarya untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, agar seluruh pelayanan mereka tidak pernah sia-sia, tapi Tuhan memperhitungkan semuanya itu untuk mendatangkan berkat kehidupan bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami minta Tuhan menyatukan doa kami. Dalam doa Bapa kami akan kami ucapkan secara bersama-sama. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan bercahayalah.
Saudara jemaat, pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara silakan duduk untuk berdoa syukur. Saudara jemaat, selamat hari Minggu, selamat masuk usbu yang baru. Shalom.